Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iip Ivana, Widyaswara dari BKPPD Kabupaten Cianjur sebagai pengampu pada pelatihan kepemimpinan administrator, khususnya di agenda 3 manajemen kinerja di mata pelatihan digital organisasi. Baik, sebelum saya sampaikan strategi pembelajaran pada kesempatan ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu grand design pelatihan kepemimpinan administrator. Yang pelatihan kepemimpinan administrator ini dilandasi dengan landasan hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang ASN. Kemudian ada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang PKA. Yang selanjutnya ada Perkala Nomor 1007 Tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan dari PKA. Yang selanjutnya ada Perkala Nomor 1008 itu tahun 2019 tentang kurikulum PKA. Bapak Ibu, dulu ada PIM 4, sekarang ada PKP, dulu ada PK, ada PIM 3, sekarang ada PKA. Nah, di mana substansi atau perbedaan daripada diklat PIM dan PKA, Bapak Ibu? Untuk diklat PIM 3, kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan. Itu untuk PIM 3. Nah, untuk PKA, kompetensi yang dibangun selain kepemimpinan juga adalah kompetensi manajerial. Dengan komposisi kompetensi kepemimpinan itu 40%, kemudian manajerial 60%. Nah, Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini sudah barang tentu harus memiliki kompetensi yang dibangunnya itu yakni mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja yang diindikasikan dengan beberapa kemampuan, Bapak Ibu. Nah, di antaranya yang pertama, membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika berorientasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalis. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kedua, mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan pembangunan di unit instansinya. Itu Bapak Ibu kompetensi yang dibangun dalam PKA. Nah, bagaimana dengan penyelenggaraan? Waktu penyelenggarannya PKA ini secara keseluruhan itu ada 797 JP. Dibagi dalam dua bagian. Yang pertama 257 JP, Bapak Ibu, itu on campus setara dengan 31 hari. Nah, tadi yang 797 JP itu setara dengan 91 hari. Kemudian off campus 540 JP itu setara dengan 60 hari. Nah, itu Bapak Ibu secara gambaran mengenai PKA ini. Selanjutnya saya akan sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan ini, yakni mengenai strategi pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran khususnya di mata pelatihan digital organization. Nah, mata pelatihan digital organisasi ini 9 JP waktunya Bapak Ibu. Saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada penyajian, dan ada penutup. Itu ya secara
bagian dari strategi pembelajaran ini. Dalam implementasi strategi pembelajaran ini, saya mengadakan pendekatan IT Bapak Ibu, karena sesuai dengan mata pelatihannya ini digital organisasi, maka saya memanfaatkan web tools yang berbasis Google, ya, di antaranya ada mentimeter.com, kemudian ada kahoot.com dan quizzes.com serta Google Drive. Itu media yang saya gunakan selain dari media-media yang lain, sudah barang tentu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya sampaikan strategi ini. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan doa. Kemudian perkenalan antar peserta, dan saya buatkan juga ice breaking untuk menciptakan suasana. Penciptaan suasana ini saya juga membuat namanya pohon harapan. Nah, setiap peserta menuliskan harapannya itu ditempel di pohon yang ada, membuat di pohon harapan itu menulis harapan-harapannya, ditempel lah di pohon harapan itu di plano, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian diidentifikasi mana yang sesuai dengan tujuan, ya, gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk kepada penyajian Bapak Ibu. Ada 3 sekuen dalam penyajian sesuai dengan materi pokok pada digital organisasi ini. Yang pertama, materi pokoknya itu adalah pendekatan digital organisasi. Sub materi pokoknya adalah transformasi digital organisasi, kemudian kebijakan digital organisasi. Nah, ini sekuen pertama ini saya pakai metode ceramah, tanya jawab, kolaborasi online. Kemudian ini juga media saya gunakan selain yang sudah ada seperti Infocus, kemudian whiteboard. Saya menggunakan juga media online yang web toolnya itu di mentimeter.com. Nah, di mentimeter.com ini saya membuat pertanyaan-pertanyaan, ada yang opsi multi choice atau question and answer, yang untuk pertanyaan-pertanyaan dalam Mentimeter ini itu merujuk kepada indikator materi pokok ini sebagai pendekatan digital organisasi. Saya buatkan pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman peserta terhadap materi digital organisasi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang materi pokok kedua itu konsep digital organisasi. Ada submateri pokoknya yaitu komponen kunci digital organisasi, kemudian tantangan utama membangun digital organisasi. Nah, ini di sekuen kedua, metodenya itu ceramah, tanya jawab, pakai window shopping Bapak Ibu. Kemudian tayangan video ini yang menayangkan tentang keberhasilan suatu daerah, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya buatkan web toolnya ini sebagai ukurannya. Saya membuat web tool kahoot.com Bapak Ibu. Nah, kahoot.com ini untuk mengukur pemahaman, ya, untuk mengukur perangkat dari komponen kunci digital organisasi ini, bagaimana dukungan dari birokrasi kita atau pemerintahan kita, kemudian juga kulturnya. Nah, ini saya buatkan pertanyaan-pertanyaan di dalam template-nya itu di kahoot.com Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, materi pokok praktek digital organisasi. Submateri pokoknya hal yang perlu dilakukan menuju digital organisasi. Kemudian kedua, pembelajaran dalam penerapan atau implementasi dari digital organisasi. Ini metodenya juga ceramah, tanya jawab, diskusi, dan saya membuatkan satu lagi web tools yang quizzes.com. Saya buatkan juga template-nya di situ, pertanyaan yang mengacu kepada indikator keberhasilan dari materi pokok praktek digital organisasi. Nah, itu Bapak Ibu, jadi 3 bagian tadi berkaitan dengan manajemen kinerja di agenda 3 ini. Di dalam manajemen kinerja Bapak Ibu, itu ada elemen pendukungnya, 7
elemen. 7 elemen manajemen kinerja. Yang pertama itu perencanaan kinerja. Bagaimana si administrator membuat perencanaan, kemudian pelaksanaan kinerja, pengukuran atau penilaian kinerja, akuntabilitasnya, analisis lingkungan strategis, kepemimpinan kinerja, kemudian kinerja organisasi. Elemen tadi Bapak Ibu. Di era Bapak Ibu saat ini, era 4.0 menuju era 5.0. Era 4.0 itu adalah era digitalisasi Bapak Ibu. Sekarang menuju pada era 5.0 atau era robotik. Era 4.0 era digitalisasi, era 5.0 atau 5.0 adalah era robotik. Bagaimana di dunia bisnis Bapak Ibu sekarang? Di e-commerce, online marketplace, bermunculan startup baru menjadi unicorn. Nah, unicorn ini di level dunia yang bisnis perangkat lunak itu omsetnya yang 1 M ke atas itu namanya unicorn Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kenal siapa Bill Gates sebagai founder Microsoft? Ya, dia punya penghasilan 20 juta US dollar per hari Bapak Ibu. Jika dikonversi ke $1, kekayaannya itu bisa membuat jalan dari bumi ke bulan. Bapak tahu Ibu, Larry Page and Sergey Brin, ya, owner Google, mesin pencari Bapak Ibu. Ya, perjalanannya dimulai dari sebuah garasi Bapak Ibu. Nah, yang garasinya itu siapa Bapak Ibu tahu? Susan Wojcicki. Nah, itu sebagai CEO, foundernya YouTube. Orang kebangsaan Polandia si Susan Wojcicki. Nah, di Indonesia bagaimana Bapak Ibu? Unicorn baru bermunculan di dunia e-commerce, online. Nah, tadi yang orang-orang hebat tadi itu semua berbisnis di dalam menggunakan perangkat lunak semua. Ada Bill Gates, Larry Page and Sergey Brin, Susan Wojcicki. Nah, itu semua memanfaatkan digital, memanfaatkan perangkat lunak. Di Indonesia banyak e-commerce atau online marketplace seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Nah, itu Bapak Ibu dia sebagai unicorn Indonesia. Nah, kemudian tuntutan birokrasi Bapak Ibu. Apa itu? Tuntutan birokrasi kita, maka mengacu kepada bisnis tadi, kita ingin menjadikan pelayanan ini dalam birokrasi lebih prima atau efisien, efektif, tidak berbelit-belit dalam pelayanan Bapak Ibu. Regulasi di Indonesia itu ada Perpres nomor 95 Bapak Ibu tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, pemanfaatan IT untuk itu Bapak Ibu, untuk memberikan pelayanan kepada pemerintahan, kepada ASN, kepada pelaku bisnis dan masyarakat guna mewujudkan Bapak Ibu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintahan, meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. E-government, e-budgeting, e-procurement. Bapak Ibu, e-procurement dalam proses tender sekarang itu dipublikasikan secara online, jadi siapapun bisa mengaksesnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian desain pembelajaran yang saya sampaikan atau strategi pembelajaran. Kemudian pada bagian akhir, bagian ketiga itu penutup Bapak Ibu. Nah, di penutup ini ada evaluasi. Ya, evaluasinya saya sampaikan kepada peserta untuk menyampaikan resume melalui medianya, media bantunya lah, media online yaitu Google Drive. Jadi si peserta membuat resume materi ini dimasukkan ke Google Drive, ditampung di Google Drive. Saya kasihkan share linknya, saya berikan share linknya untuk menyimpan tugas-tugas dari mereka. Kemudian setelah itu saya bersama-sama kita simpulkan Bapak Ibu materi ini. Demikian saya kira, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.